Lo pernah dengar fenomena memelihara manusia bro? Yes, populer juga disebut dengan sugar relationship. Yang memelihara disebut sugar daddy, yang dipelihara disebut sugar baby. Secara umum, sugar relationship ini terjadi ketika cowok mendanai seorang cewek dalam bentuk uang sewa rumah bulanan, uang makan, uang kuliah, plus uang jajan, sesuai kesepakatan. Timbal baliknya, si cowok bisa mendapatkan cinta, perhatian, dan kenikmatan dari si wanita. Dari sudut pandang cowok yang nge-keep cewek, apa alasannya? Yang pertama, harga diri. Mereka ngerasa nge-keep cewek ini jauh lebih halus secara moral daripada jajan atau open BO. Jadinya, mereka nggak terlalu merasa bersalah. Feeling pacaran dan cinta-cintaannya lebih dapet. Tapi ternyata bro, di balik fenomena ini, ada banyak ketakutan-ketakutan yang disembunyikan baik dari sugar daddy dan sugar baby. Kita bahas dari sudut pandang cewek dulu ya. Pertama, sugar baby 99,99% pasti juga punya pacar lain selain orang yang keep dia. Yang masih muda, yang ganteng, yang bisa bikin dia berjuang untuk mendapatkannya. Bukan sekedar cowok yang memenuhi kebutuhan bulanannya. Padahal, HP mereka udah disadap, udah diikuti kemana-mana sama orang suruhan si sugar daddy. Tapi, tetap aja bisa nemu cara buat selingkuh. Ketakutan kedua, takut kalau diganti sama cewek lain sebagai sugar baby. Mungkin karena ketahuan selingkuh, atau karena si sugar daddy udah bosen sama dia. Ketakutan ini disebabkan oleh rasa takut jatuh miskin. Karena biasa dapat uang gampang, mereka jadi menggampangkan hidup. Gak mau nabung, hidup foya-foya. Bahkan banyak yang gak punya skill. Mereka takut kalau di-kick sebagai peliharaan, akan kehilangan gaya hidup yang penuh kemewahan. Yang terakhir, rasa rendah diri, insecure yang luar biasa, takut ketahuan sama istri, anak-anak di sugar daddy, rasa berdosa sebagai pelakor. Dan mereka takut sama masa depan, karena tahu nggak mungkin dinikahi sama cowok yang nyimpen mereka. Toksik banget ya bro. Mereka mendambakan pria lain, tapi di satu sisi pengen dapat lebih dan lebih dari si sugar daddy-nya. Bahkan, mengesampingkan rasa bersalah dan rasa berdosa. Dari sudut pandang sugar daddy atau cowok, lebih miris lagi bro. Pertama, jelas mereka keluar uang yang gak sedikit buat nge-keep cewek. Kedua, mereka hidup dalam rasa berdosa juga karena mengkhianati kepercayaan istri dan anak-anak. Ketiga, mereka ujung-ujungnya tetap diselingkuhi sama si cewek peliharaannya tadi. Udah keluar dukanya, bohong ke istri, diselingkuhi bro. Kalau ketahuan, istri bisa nuntut cerai, biayanya makin besar. Saat duitnya habis, dia bakal ditinggal sama sugar baby-nya. Akhirnya hidup dalam keadaan miskin dan sendirian. Serem ya bro. Makanya nggak heran banyak sugar daddy dan sugar baby ini yang walaupun hidupnya berlimpah uang, tapi sangat nggak bahagia. Banyak yang akhirnya kecanduan, perlu rehab, bahkan lari ke psikiater dan psikolog. Biar kita nggak terjebak fenomena sugar relationship ini, gimana bro? Yang pertama, lo harus menyingkirkan perasaan needy. Selalu butuh kasih sayang wanita, selalu butuh perhatian. Rasa needy gabung sama rasa serakah dan nafsu bakal bikin lo haus perhatian dari wanita. Gak cukup dari istri, bahkan simpanan pun akhirnya gak cukup cuma satu. Butuh lebih dan lebih, sampai akhirnya kelebihan dan jadi penyakit kronis. Yang kedua, lo harus bisa komunikasi dengan baik sama istri. Bisa jadi pemimpin, biar kalau ada rasa bosan, kalian berdua bisa sama-sama cari solusi yang terbaik. Gak perlu diem-diem menyimpan rahasia besar yang bisa meledak kayak bom waktu. Yang ketiga, logis bro. Jangan biarkan logika lo takluk sama emosi dan nafsu. Pikir plus minusnya, dampak jangka panjangnya, dan risiko terburuknya. Kalau tiga hal ini bisa lo lakukan, peluang lo terhindar dari racun sugar relationship akan lebih besar. Semangat!